Berikut presentasi dari kelompok kami, yaitu terdiri dari Anantario Argeta dan Januar Deprayoga. Jadi kita memilih studi kasus dari Kodak. Dari bisnis profil, Kodak merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1888. Kodak mempunyai misi awal mendisrupsi industri fotografi. Di masa jayanya, Kodak berhasil menguasai industri kamera dan roll film dalam skala global. Namun pada tahun 2021, perusahaan mulai melakukan produksi obat dan memasuki industri farmasi. Untuk kondisi bisnis dari Rice, pada tahun 1976, Kodak menguasai hingga 95% pasar roll rim dan 85% pasar kamera di US. Di tahun 1996, Kodak menguasai 2/3 dari pangsa pasar skala global. Untuk Vol, pada tahun milenium, era kamera digital mulai menggoyah posisi Kodak. 2012, Kodak mengajukan kebangkrutan. Untuk bisnis model Canvas, key partnernya yaitu VMware, Big Commerce, SAP, dan Key Activity pengembangan produk melalui riset, memperluas jangkauan bisnis dengan berbagai langkah, salah satunya dengan akuisisi bisnis sejenis. Untuk Key Research, Supply Chain, Branding, Media Massal. Untuk Value Proposition, kamera massal Kodak dijual dengan harga murah. Kodak menyediakan jasa cuci yang mudah dijangkau oleh konsumen. Hasil warna roll film Kodak unik. Untuk customer relationship, login dengan produk saling berkaitan. Untuk channel, jaringan toko distribusi secara global. Untuk customer segment, creative generation yang tergolong mass market dengan kebutuhan entertainment atau komersial. Untuk cost struktur, biaya pengembangan, biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga gaji staff. Revenue stream, penjualan kamera, roll film, dan juga jasa develop roll untuk hasil akhir. Untuk strength, kamera massal Kodak dijual dengan harga murah. Tempat develop film roll yang tersentral. Selanjutnya, langkah akuisisi perusahaan roll film menjadikan Kodak semakin menguasai pasar. Selanjutnya, monopoli proses pemotretan dari pembelian kamera, roll film, sampai cuci mendatangkan keuntungan besar. Dan yang terakhir, brand image sudah dipercaya konsumen dalam bidang kamera analog. Untuk weakness, proses birokrasi di dalam perusahaan yang rumit. Yang kedua, pangsa pasar yang sangat besar membuat Kodak takut mengembangkan kamera digital. Dan yang ketiga, tetap berinovasi pada model bisnis yang sudah usang. Dan yang keempat, ketergantungan net income Kodak terhadap produk roll film mereka. Untuk pattern business model. Pada masa kemasan Kodak menerapkan pattern bisnis yang lebih mirip dengan fase as a business model. Mereka menjual kamera murah, bahkan gratis untuk mendapatkan pemasukan dari produk roll film dan proses pencucian yang memiliki margin tinggi. Slide berikutnya mungkin bisa lanjut pada market force. Brand dari kawasan Asia seperti Canon dan Fuji menjadi pesaing serius Kodak. Key trend, perkembangan kamera digital memengaruhi stabilitas model bisnis kamera analog mereka. Industri trend, harga kamera digital produksi Asia lebih terjangkau. Pada makroekonomik, pada pandemi COVID-19 menjadi jalan Kodak mempertahankan produk perusahaan melalui peminjaman negara. Selanjutnya ada value proposition canvas. Yang pertama ada gains. Customer ingin dokumentasi momen dengan cepat dan praktis, ingin harga yang terjangkau, dan ingin hasil yang bagus dan sesuai ekspektasi. Di dalam jobs, customer ingin mengabadikan momen untuk kebutuhan komersil dan entertain. Pada paints, customer tidak ingin hasil yang tidak pasti pada kamera analog.
Proses hasil akhir foto membutuhkan waktu, momen tidak disimpan pada lembaran foto atau video. Produk dan servis yang Kodak tawarkan yaitu penyedia kebutuhan fotografi dari hulu, yaitu kamera sampai hilir, film dan proses cuci. Gen creator ada Kodak menyediakan gerai, proses pencucian roll film dari para pelanggannya. Harga kamera Kodak termasuk harga yang terjangkau, dan roll film Kodak tinggi peminat karena warna yang tajam. Pada Paint Reliever Engineer, Kodak berhasil menemukan kamera digital pertama. Kamera digital memiliki waktu yang lebih ringkas, dan Kodak menyediakan kamera dengan berbagai spesifikasi dan siap dalam berbagai medan. Next, Rise and Fall. Yang pertama, Rise. Pada tahun 1976, Kodak menguasai 95% pasar roll film dan 85% pasar kamera di United States. Dengan strategi mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memproduksi film, secara tidak langsung Kodak dianggap berhasil memonopoli industri kamera analog di US. Bahkan pada 1996, Kodak menguasai 2/3 pangsa pasar skala global. Fall. Pada era milenium, kamera digital mulai banyak digunakan. Di sini konsumen mulai meninggalkan kamera analog. Hal ini mendisrupsi dominasi Kodak pada industri ini. Kemunculan smartphone dengan kamera juga semakin mengancam perusahaan Kodak. Kodak dianggap tidak melakukan inovasi yang merespon perubahan besar ini. Sustainability improve. Menurut kami, kebutuhan konsumen dan kecepatan dan kemudahan mengabadikan momen semakin tinggi. Di sini solusi yang bisa dilakukan oleh Kodak adalah dengan menciptakan digital kamera dengan fitur simulasi roll film mereka yang mempunyai keunikan tersendiri. Kami beranggapan rasa nostalgia menjadi hal yang paling mahal yang bisa dinikmati konsumen, dan konsumen rindu akan hal itu. Next. Pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian yang dialami Kodak adalah market share sebesar apapun di pasaran akan bisa tergeser oleh tren teknologi dan keinginan konsumen yang begitu cepat. Ketergantungan cash flow Kodak terhadap satu produk, yaitu roll film, juga menjadi hal buruk ketika terjadi disrupsi. Intinya, membaca peluang saat terjadi disrupsi sangat dibutuhkan perusahaan dalam mempertahankan gempuran perubahan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.